Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Untuk pagi ini kita dahulukan Norwegian, baru insya Allah nanti sore kita akan melanjutkan mengulas permainannya Megaranto ataupun Iren Karisma Sukandar di turnamen Asian Continental Chess Championship yang merupakan salah satu turnamen kualifikasi untuk Piala Dunia 2023 ini kawan. Oke, dari Norwegian babak kelima kawan, hasilnya sebagai berikut. Nordicbek Abdus Statrop kembali memetik kekalahan dalam permainan Armageddon setelah di game sebelumnya kalah dari Shakhyar Mamedyarov kawan. Kali ini kalah dari Domara Djurgården. Adapun Fabiano Caruana akhirnya bisa tumbang juga dalam permainan klasik, dikalahkan oleh Shakhyar Mamedyarov, dan Wesley So kalah dari Alireza Firoza dalam permainan Armageddon. Hikaru Nakamura memetik kemenangan keduanya dalam permainan klasik. Kali ini korbannya adalah Ariantari. Dan ada Magnus Carlsen yang kembali hanya bisa memetik kemenangan lewat permainan Armageddon setelah pada game klasik sebelumnya bermain remis melawan Anish Giri. Sehingga sekarang posisi klasemen ini agak mulai ketat kembali kawan setelah Caruana ini kalah dari Mamedyarov dan Hikaru Nakamura menang terhadap Ariantari, sehingga sekarang selisih poinnya tersisa 1 poin saja. Ada Alireza Firoza di posisi ketiga. Cukup ketat tiga pemain ini kawan. Menariknya di turnamen ini tidak hanya memperebutkan kemenangan atau juara di event Norwegian ini kawan, tapi juga memperebutkan posisi nomor 2 dunia. Tiga pemain ini antara Hikaru Nakamura, Firoza ataupun Caruana. Tiga pemain ini bersaing untuk mendapatkan posisi terbaik setelah Magnus Carlsen. Sementara setelah mendapatkan kemenangan atas Ariantari dan juga Caruana kalah dari Mamedyarov kawan, posisi Nakamura sementara menempati ranking 2 dunia. Selisih 0,3 poin saja kawan atas Alireza Firoza. Beberapa hari yang lalu juga Firoza ini menempati ranking kedua, kemudian disalip oleh Caruana, kemudian disalip juga oleh Hikaru Nakamura sekarang. Dan sampai babak kelima ini pun Magnus Carlsen kehilangan 11 elo rating kawan dari 5 game, 1 kali kalah dan 4 kali remis. Alireza juga minus 2,8 poin atau kita genapkan 3 poin kawan. Domara Djurgården mendapatkan tambahan 3 poin, Abdus Statrop mendapatkan 0,2 poin. Wesley So mendapatkan 0,6 poin kawan. Oke, kita kembali ke klasemen di mana tadi Hikaru Nakamura pada posisi kedua selisih 1 poin atas Caruana, diikuti Alireza, Domara Djurgården, Mamedyarov, Magnus Carlsen mulai sedikit naik kawan. Anish Giri berada di posisi ke-7, Nordicbek Abdus Statrop bersama Wesley So ini harus turun juga. Dan di posisi buncit yang banyak mengalami kekalahan dalam permainan klasik adalah Ariantari. Sudah 3 game klasik dia dikalahkan oleh lawan-lawannya. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini saya ambil permainannya nomor 2 dunia saat ini, Hikaru Nakamura melawan Ariantari. Langsung pion E4 dimainkan oleh Nakamura. Ariantari pion E5. Di sini tidak kuda F3 tapi memilih pembukaan bishop opening atau pembukaan gajah C4. Terlihat cukup agresif kawan untuk tekan peta F7 ini, ataupun nanti idenya pion D3 memperkuat atau menyolidkan rantai pionnya digunakan untuk bertahan. Tapi lagi-lagi tidak sesolid permainan kuda F3 yang berlanjut ke permainan Italia ataupun Ruy Lopez. Tapi dengan gajah C4 ini masih bisa ke dalam permainan Italian game kawan. Masih bisa ditransposisi, tapi memang tidak sesolid dengan kuda F3. Jika kalian tidak tahu urut-urutan permainan atau pengembangan perwira, pengembangan pion di awal pembukaan ini, hitam akan mempunyai kesempatan besar untuk melakukan counter attack kawan. Kuda F6 lanjut Ariantari serang pion, dan di sini pion D3. Kalau kalian mentransposisi ke permainan Vienna, bisa kalian lanjutkan dengan kuda C3 yang biasa dilanjut dengan kuda C6. Baru sekarang pion D3 kawan, dan hitam bisa melanjutkan dengan gajah bergerak ke peta C5 ataupun ke peta B4 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Pion D3. Gajah keluar ke peta C5, dan di sini kuda C3 terlebih dahulu kawan. Kalaupun kalian mencoba melangkah mengembangkan kuda ini bergerak ke peta E2 yang seringkali juga terjadi dalam pembukaan bishop opening ketimbang peta F3. Tapi beberapa grandmaster level atas lebih menyukai tetap kuda F3 yang paling solid kawan. Seumpama kuda ini ke peta E2, disinilah yang saya sebut tadi kawan, hitam akan mempunyai kesempatan counter attack jika kalian salah di tahap pembukaan.
kuda G4 sangat kuat kawan. Serang pion yang ada di peta F2 bersama gajah ataupun kontrol peta E3, tidak bisa lagi gajah bergerak ke peta E3 ini. Kalaupun di sini kalian mencoba untuk rokade, kalau Stockfish menyarankan membuat langkah pengorbanan pion dengan pion D4. Ini membuat diagonal ini tertutup sementara kawan. Tapi kalau kalian mencoba untuk melakukan rokade, bahayanya ada menteri hitam yang akan keluar untuk memberikan ancaman skakmat, dukungan bagi kuda, bagi gajah, serang peta F2 ini. Kalaupun ada pion H3 kawan, kuda akan ambil pion yang ada di peta F2. Ini akan memaksa benteng ambil kuda, diambil balik oleh menteri, raja bergeser, dan kalian kalah beberapa langkah berikutnya. Kalaupun kalian mencoba memaksa menahan diri, lebih memilih untuk menyelamatkan menteri, ambil contoh bergerak ke peta-peta gelap ini kawan, kuda akan ambil pion H3. Ini ada skak double, artinya membuat hanya raja bisa bergerak saja, tidak bisa ambil dengan pion di sini kawan, atau blokade di sini tidak bisa, raja bergerak ke lajur H, ada kuda ke F4, discover check, dan raja sudah tidak bisa lagi bergerak ke peta G1, skakmat sudah. Jadi banyak trik yang bisa dibuat oleh hitam jika salah melangkah putih kawan di tahap pembukaan ini, ataupun juga sebaliknya putih juga masih mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan ataupun juga memberikan trik-trik kecil. Kalau kalian tahu teorinya, tapi tidak saya bahas di game ini, nanti bisa terlalu panjang kawan. Lanjut ke game aslinya kuda C3. Pion C6 untuk dukungan pion pusatnya bertarung di peta D5, gajah ditarik mundur agar tidak mendapatkan tempo serangan yang memaksa baku hantam kawan. Di sini pion D6 dimainkan, kalaupun didorong langsung kawan, putih juga akan menahan diri bermain dengan kuda F3 sekarang. Oke, lanjut ke permainan aslinya lagi. Pion D6, pion H3, kontrol peta G4 terlebih dahulu sebelum memainkan kudanya ke E2. Rokade, kuda ke F3 ternyata dipilih oleh Nakamura, tidak lagi bergerak ke peta E2 tadi kawan. Pion A5 mulai menyisir sisi menteri. Rokade, kuda B berkembang ke D7. Ada pion A3, kosongkan ruang bagi persembunyian gajah nanti menjadi sniper di peta A2, juga menghentikan potensi laju pion B yang bisa menjebak posisi gajah. Pion B5, gajah A2, pion A4, tetap ingin menguasai ruang sisi menteri kawan untuk memperlemah dua pion ini agar tidak bisa lagi didorong nanti ke depannya, dan persiapan juga segera mendorong pionnya agar ya kalau dalam permainan endgame nanti lebih cepat kawan di lajur A ini yang menyisihkan 3 petak lagi. Kemudian dilanjut kuda ke H4, idenya memberikan tempat bagi menteri ke F3, bisa lompat juga ke peta F5 nanti kuda. Dan di sini gajah mundur ke A7, kosongkan ruang bagi kuda untuk coba nanti membuka akses gajah, perkuat peta F5, mengawasi pergerakan kuda ataupun kuda siap menempati outpost peta B3 jika sudah tidak ada pion yang ada di peta C2. Di sini menteri keluar ke F3, kuda C5, kuda F5, gajah sikat kuda F5 diambil balik oleh menteri, ada benteng E8 dan gajah berkembang ke D2. Lanjut Nakamura. Coba lihat kawan, penguasaan ruang didapat oleh hitam. Ini membuktikan bahwa hitam sudah posisinya bagus ketimbang putih dalam hal penguasaan ruang. Secara materi masih cukup seimbang kawan. Cuma perbedaannya hitam bermain dengan sepasang kuda, putih bermain dengan sepasang gajah. Permainan masih tetap tertutup sampai poin ini, sampai langkah ke-15. Tidak ada baku hantam pion, artinya permainan masih dirasa sangat tertutup. Belum ada keunggulan yang signifikan dari putih, dari dua gajahnya, kecuali gajah terang ini yang pressure peta F7 ini. Permainan berlanjut, kuda E6. Kuda E2, coba manuver, persiapan bermain dengan pion-pionnya di lajur C, ataukah nanti juga manuver ke peta G3, juga mengawasi peta D4 dari ancaman manuver kuda yang ingin ke pusat. Pion D5 mulai menantang pertukaran untuk membuka permainan, diterima oleh Nakamura. Pion E pukul pion D5, kuda ambil balik. Nah, ini ada sedikit miskalkulasi dari Ariantari. Memukul balik menggunakan pion C terlihat sangat prinsipal kawan. Sangat bagus untuk mendapatkan kontrol yang sangat solid dengan dua pion ini di pusat. Dan kalian akan mempunyai pion mayoritas di sisi kanan atau pusat. Memang terlihat memisahkan dua pion di sisi kiri. Dan di sini putih tidak akan berani ambil pion yang di sini. Ancamannya di sini kawan, discover, kuda di sini juga bisa jatuh. Itulah menurut perhitungan engine. Memilih ambil balik menggunakan kuda akan mempunyai kuda solid di pusat kawan.
Dan lagi-lagi tidak akan berani menteri ambil pion yang di sini, ancamannya seperti tadi kawan. Oleh karena itu benteng AE1 perkuat posisi kudanya terlebih dahulu. Menteri keluar ke petak D6 menjaga pionnya, ada menteri mundur ke petak G4. Untuk menghindari tempo pion G6 kawan, dan selanjutnya mungkin gajah akan siap bergerak ke petak H6, tapi petak G7 ini masih cukup solid dengan keberadaan kuda. Ya mungkin nanti kalau kuda ini lompat, gajah akan sikat kuda terlebih dahulu, ada ancaman skakmat mungkin. Selanjutnya benteng AD8, kuda G3 tetap ingin menempati outpost petak F5, dan di sini kuda ke pusat ke D4, coba ancam pion yang di sini kawan. Terlebih dahulu gajah G5 ancam benteng. Setelah benteng bergeser, gajah bergerak ke E3 ancam kuda di sini. Kalaupun kuda ambil pion yang di sini garbu benteng kawan, tentu gajah yang di belakang akan jatuh. Oleh karena itu kuda tidak akan berani ambil pion C2, menteri bergeser ke G6 menantang pertukaran. Selanjutnya pion C3 terlebih dahulu ancam kuda, temponya di sini kuda sikat gajah E3. Diambil balik menggunakan pion F agar lajur F terbuka untuk gajah serta bentengnya nanti. Di sini kuda B3 blokade diagonal terang, kuda ke E4, selanjutnya pertukaran menteri didahului oleh Ariantari. Diambil balik oleh pion H, ada pion C5. Langkah kesalahan di langkah ke-26 oleh Ariantari. Lebih baik Stockfish menyarankan benteng B ini bergeser ke lajur J, pressure pion yang di sini kawan. Ya mungkin pion D4 akan diadu ataupun sikat kuda ini di mana diagonal sudah terblokade. Tapi memilih dengan pion C5 ini dimanfaatkan Nakamura bertukar gajah sikat kuda dan merusak struktur pion bangunan hitam di sisi menteri kawan. Dan kita temui permainan endgame sepasang benteng plus kuda melawan sepasang benteng plus gajah. Ya analoginya kuda versus gajah sekarang. Siapa yang lebih kuat? Pertanyaan ini selalu menjadi pertanyaan dasar kawan dalam permainan endgame. Kuda ataukah gajah yang lebih kuat? Tentu saja yang lebih kuat adalah pemainnya. Di sini pion C4 menantang pertukaran oleh Nakamura, ditolak dengan benteng ED8 menyerang pion yang menggantung petak D3. Kalaupun tadi diterima oleh hitam dengan pion B pukul pion C4, ya masih bisa diambil balik kawan. Masih akan mempunyai pion yang kurang bagus strukturnya di sini. Memilih dengan benteng ED8 dan di sini benteng D1 jaga pion dan di sini benteng D7 segera ditumpuk nanti di lajur D. Kalau Stockfish menyukai pengorbanan pion di sini kawan, diikuti pion F5 kalau diambil oleh benteng, kalian lanjutkan pion B pukul pion C4 dan mendapatkan pion yang ada di petak D3 nanti. Tapi memilih dengan langkah benteng diangkat naik segera ditumpuk nanti, Raja Putih mulai bergerak ke petak F2, sekarang pion H5 diterima oleh Nakamura, kemudian diikuti pion F5 dan di sini kuda bergerak ke petak C3 ingin rebut pion di sini, pion didorong, ditolak Nakamura walaupun langkah ini bagus kawan dengan menerima pion pukul pion, tapi Nakamura tidak menyukai diagonal ini terbuka kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih dengan kuda langsung lompat ke petak B5, coba sikat gajah di langkah berikutnya kawan. Baru nanti diikuti pion pukul pion dan nanti akan mempunyai jalan di lajur C bagi pion-pionnya. Di pusat dengan dua pion yang bisa terkoneksi. Pion F4 ditolak dengan pion A pukul, pion B4 terlebih dahulu, gajah ke B6. Kalau diladeni oleh hitam, maka kuda ini akan sikat gajah terlebih dahulu, diambil balik oleh benteng. Pion E pukul pion F4, pion E pukul pion F4. Putih mempunyai dua pion yang terkoneksi kawan. Dengan dukungan bentengnya dari bawah nanti di sini sulit untuk menghentikan dua pion ini yang terkoneksi. Oleh karena itu gajah disimpan terlebih dahulu ke B6, baru sekarang pion E pukul pion F4, pion C pukul pion B4 open skak, raja bergeser ke petak F3, pion E pukul pion F4 dan tidak langsung diambil kawan. Di sini pion D4 dimainkan Nakamura, segera mendorong pion. Dua pion bebasnya terkoneksi, segera didorong, ada benteng BD8. Benteng D3 mengorbankan pion di sini, tidak akan berani ambil dengan gajah karena nanti benteng satunya siap ditumpuk dan akan kehilangan perwira di lajur D. Oleh karena itu ada benteng C8 serang pion di lajur C, backup dengan benteng C1, benteng D5. Kalau pion ambil benteng tentu benteng di sini juga jatuh kawan dan bertumpuk pion di lajur D tentu ditolak. Pion ditawarkan di petak C5. Kalau disikat oleh gajah di sini kawan,
sebagai berikut nanti ilustrasinya. Raja akan bergerak melindungi benteng, serang benteng hitam. Tentu saja salah satu perwira nanti juga jatuh di lajur C. Oleh karena itu ditahan, memilih dengan langkah benteng G5. Kalau pion ambil gajah, benteng di bawah jatuh. Dan di sini Ariantari berharap benteng ambil pion kawan dan blunder. Benteng G3 skak mendapatkan benteng nanti di petak B3. Kuda bergerak ke D6, pilihan Nakamura serang benteng. Setelah benteng naik ke petak J6, pion ambil gajah. Dan di sini Ariantari menyerah di langkah ke-42. Karena alasannya sudah jelas. Satu perwiranya juga jatuh kawan. Kalaupun benteng pukul benteng, hitam tidak bisa mengejar pion putih yang segera promosi. Kesini pun langsung disikat oleh pion dan benteng satunya tidak lagi bisa bergerak ke petak B5. Ada kuda kawan. Kalaupun permainan tetap dilanjutkan dengan langkah benteng ambil kuda di sini, ada skak terlebih dahulu ke sini, raja bergerak, pion didorong dan hitam tidak bisa lagi mengejar pion yang di sini. Bisa dikejar, cuma bentengnya juga jatuh nanti kawan. Dan putih mempunyai 2 benteng melawan 1 benteng dan masih banyak pion yang tersisa. Tentu putih menang. Oleh karena itulah Ariantari tidak mau membuang waktunya untuk melanjutkan gamenya, walaupun ya kontrol waktu kedua pemain masih menyisakan beberapa menit saja. Ada increment 10 detikan setelah melewati langkah ke-40. Di langkah ke-42 ini Ariantari sudah menyerah. Dan dengan kemenangan ini mengangkat posisi Nakamura sekarang menjadi nomor 2 dunia di live rating. Terakhir kali Hikaru Nakamura menempati posisi 2 dunia terakhir kali tahun 2015, tepatnya bulan Oktober dengan elo standar 2816. Saat itu Nakamura menjadi nomor 2 dunia di bawah Magnus Carlsen kawan. Oke, semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian. Masih ada beberapa babak yang tersisa dan nanti sore kita akan bergeser ke turnamen yang di situ ada Megaranto dan Iren Karisma Sukandar. Hasilnya seperti apa? Nanti sore saya jelaskan. Tidak ada bocoran di sini kawan. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.